Ya, terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya. Sebelumnya saya mengadakan supervisi akademik, tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kita ya. Kemudian untuk pra-observasinya ini untuk persiapan awal sebelum kegiatan pembelajaran agar lebih maksimal dan siap otomatis nanti di kelas Misita. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Linda ini nanti akan mengajar di kelas apa, Mas? Kelas 10 TBSM itu di bahasa Inggris ya tentunya. Di kelas 10 TBSM nanti jam ke-7. Oke. Jam ke-7 gitu. Untuk pembelajaran yang akan dicapai ini kira-kira seperti apa, Mas? Pembelajaran yang akan dicapai tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya berarti satu, saya pengennya kali ini kan materinya tentang introduction, masih awal-awal jadi masih perkenalan. Jadi materinya tentang perkenalan. Jadi yang ingin dicapai atau tujuan pembelajarannya adalah nanti saya pengen siswa akan diperdengarkan tentang self introduction, jadi perkenalan diri mereka, kayak gitu melalui lisan, gitu ya. Jadi tujuannya apa sih kok diperdengarkan teks lisan dari mereka itu agar siswa nanti bisa menganalisis juga kira-kira tentang berarti introduction secara lisan tuh kayak gini, spoken introduction itu seperti ini. Itu yang diharapkan dari pembelajaran kali ini ya, Miss ya. Untuk area pengembangannya hendak dicapai kira-kira seperti apa, Mas? Yang jelas karena ini tentang spoken gitu ya, jadi ini tentang berbicara, jadi area yang dikembangkan adalah mungkin kemampuan berbicara atau berbahasa yang mereka khususnya dalam bahasa Inggris ya. Itu saja dulu sih yang penting. Untuk strategi yang akan dipersiapkan oleh Miss kita di kelas itu seperti apa? Berarti itu yang pertama adalah otomatis tadi kan yang pertama saya akan mendengarkan mereka, berarti menggunakan saya biasanya menggunakan kayak metode think pair share dan individual, karena kan nanti mereka maju secara sendiri-sendiri secara individu memperkenalkan diri mereka sendiri. Oke, sudah sangat bagus sekali, sudah sangat runtut ya dari tujuan pembelajaran, kemudian ada pengembangan strateginya juga sudah dipersiapkan dengan matang gitu ya. Mudah-mudahan nanti di kelas sudah siap anak-anaknya sehingga pembelajaran dapat maksimal. Semoga sekali guys, soalnya kan ini anak kelas 10 hitungannya baru masuk ya, jadi memang benar-benar masih meraba, masih perkenalan Pak. Oke, nanti saya akan masuk di kelasnya Misita untuk melihat secara langsung kegiatan di kelas. Kemudian nanti setelah observasi juga ada pasca, tapi nanti itu dilakukan pada saat di akhir. Gitu ya. Saya akhiri untuk percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kelas. Terima kasih ketemu di kelas. Waalaikumsalam. Good afternoon, class. Yes. Oh yes. I'm fine. Good afternoon, class. Teacher. So let me check your attendance list first. Ulang lagi. Jauh-jauh kali ya. Aditya Warga. Introduction. Jadi ini ada apa? Jadi let me introduce myself dulu. Ya kan, saya contoh. Setelah itu kalian silakan berdasarkan apa yang sudah kalian dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hi class. Halo. Hi class, bukan guys. Hi class. Halo teman sekelas kayak gitu ya. Let me introduce myself. Biarkan saya memperkenalkan diri saya. Let me introduce myself. My name is Yuli Arulita. But you can call me Rita. Miss Rita atau Bu
gunanya kita belajar untuk seperti itu ya. Jangan lupa my hobby is poli. yes, atau kalau misalnya hobinya lebih banyak pakainya berarti A yang berani maju-maju dulu. Saya kasih nilai. Ya, kasih nilai. Bu, Kalau bapak itu tulisannya let's make. Gak apa-apa, Riz. Kalau misalnya mau bikin sambil lirik-lirik, it's okay. Karena kan kita masih sama-sama belajar ya. ya. Oke. Nah, kalau salah saya tidak akan mungkin membikin. Silakan. Yo, oke. Misal. Gebu apa gebu? Hawa. Hawa tepuk tangan, Bu. Waalaikumsalam. It's okay. Salah itu wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Hai kelas. Hai. Let me introduction myself. Okay. Let me introduce myself. Let me introduce myself. My name is Muhammad Lutfi Irwansyah. You can call me. You can call me. You can call me Muhammad Muhammad atau Lutfi? My hobby is football. Oke, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Mas Lutfi ya. Next. My name is High class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong, nanti kalau ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. My introduction. Let me introduce myself. My name is Satrio Bayu Pratama. You can call me Satrio. I'm come from Papua. My hobby is playing football. My favorite food noodle. Ini berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is about introduction. Tadi kita belajar apa ya? perkenalan. Perkenalan bahasa Inggrisnya apa sih? Introduction. Oke. Dari belajar ini, dari belajar perkenalan, kalian terus bisa apa? Bisa mengenalkan diri ke ibu. Bisa mengenalkan diri ke saya menggunakan Bahasa Inggris. Padahal kamu tidak perkenalan ke saya ya. Yo. Yes. Ya. Jadi pelajaran apa yang bisa dipetik setelah kalian maju? Jadi tahu bahasa Inggris. Jadi mengenalkan diri sendiri menggunakan bahasa Inggris. Oke, that's right. Terus apa lagi? Dan bisa nulis bahasa Inggris. Itu sudah pasti. Apa lagi? Aku udah bisa. Kalian jadi berani nggak sih untuk mengatakan? Berani. Walaupun pertamanya mungkin malu, Ragu. saya nggak bisa ngomong Inggris. Tapi setelah kalian mencoba, tapi toh akhirnya kalian bisa, ya nggak? Berarti yang harus dilawan sebenarnya apa? Rasa malas. Rasa malas, rasa malu, Rasa takut. rasa takut. Rasa- Seperti itu. Yes. Pertanyaan summary equation. No. No. So thanks for attention today. See you on. Kita ada lagi hari Friday. Nanti kita akan membahas tentang ucapan selamat. Yeah. Materi selanjutnya yaitu tentang selamat bahasa Inggrisnya apa ya?
banyak observasi kelas yang saya sudah lakukan di kelasnya Bu Ita, di mana tujuannya yaitu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Ita lakukan. Gimana? Saya ingin mengetahui perasaan Bu Ita saat observasi, bagaimana? Perasaan saya ya. Wah ya campur aduk ya, otomatis ada rasa senang, terus tapi ya ada mungkin ada sedikit kecewa ataupun kurang puas. Itu kira-kira untuk area pengembangannya seperti apa? Untuk area pengembangan yang saya capai untuk di kelas 10 kemarin ya, itu adalah kemampuan berbahasanya mereka, kemampuan berbahasa Inggrisnya mereka terutama. Jadi kayak berbicara mereka. Kemarin sebelum observasi, kira-kira langkah yang sudah dilakukan atau dipersiapkan gitu itu seperti apa? Sebelum observasi otomatis saya menyiapkan modul, lalu saya coba untuk menerapkan kira-kira apa sih yang ingin saya sampaikan ke mereka. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi hanya langkah-langkah yang sebentar saja menurut saya menyiapkan modul aja, lalu seperti disesuaikan dengan materi. Yang Bu Ita lakukan pada saat di kelas, kemudian tadi Bu Ita sudah menjelaskan area pengembangannya. Kira-kira Bu Ita menilai sejauh mana tingkat keberhasilan atau mungkin tadi kayaknya kurang puas. Ini kalau di rentang 1 sampai 10 kira-kira Bu Ita di posisi mana? Jujur ya Bu ya. Kalau di itu adalah keberhasilannya kan tadi di rentang nilai 1 sampai 10, saya rasa itu masih antara 5 ataupun 6. Itu kira-kira kalau misalkan menempati 5 sampai 6 itu apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi Bu Ita? Bisa dijelaskan? Ada. Ya ada jelas tentu saja. Yang pertama adalah mungkin rasa malu mereka untuk berbicara dalam bahasa Inggris, mungkin karena takut tidak bisa atau bahasanya kan mungkin agak asing, jadi mungkin agak belibet. Lalu itu terus mereka itu selalu nanti ada yang tiba-tiba ada yang bilang kayak gini, "Kok saya nggak bisa bahasa Inggris?" Nah akhirnya teman-temannya juga kayak terpengaruh, iya saya juga nggak bisa. Seperti bukan terintimidasi ya, apa terpengaruh gitu ya? Teramakan teman-teman yang lain juga yang tadinya nggak ngomong kayak gitu akhirnya Iya. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Itu yang menurut saya karena mereka juga malu untuk ngomong dalam bahasa Inggris itu, mungkin mereka malu untuk kayak nggak bisa, ataupun misalnya nanti ke kayak lidahnya mungkin agak Karena tidak terbiasa gitu. Itu kalau misalkan sudah melihat seperti itu, hambatannya seperti itu, kira-kira rencana Bu Ita seperti apa? Otomatis rencana saya pasti pertama adalah saya ingin meningkatkan kemampuan belajar mereka, kemampuan berbahasa mereka. Berarti kemungkinan ini sudah ada dalam benak saya sih. Saya ingin meningkatkan otomatis kosakatanya mereka dulu. Begitu? Iya. Rencana awal begitu ya? Iya, karena dengan memperbanyak kosakata, vocabulary, otomatis mereka jadi lebih tahu arti, ini arti yang mereka ngomong. Terus kalau sudah memperbanyak kosakata, dengan cara mereka akan selalu setoran hafalan. Jadi nanti mungkin setiap pertemuan saya akan kasih kosakata, nanti mereka melatih saya. Sekalian melatih mereka untuk berbicara. Oke. Itu kapan? Misalnya yang akan kita Bu Ita rencanakan itu kira-kira kapan akan dilaksanakan? Secepatnya, berarti pertemuan berikutnya. Berarti pertemuan berikutnya kan minggu depan ya. Jadi minggu depan, insya Allah akan saya terapkan, mulai saya terapkan kayak gitu pelan-pelan. Jadi akan saya terapkan. Saya berharap apa yang direncanakan Bu Ita dan akan direalisasikan minggu depan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, kemudian ada kemajuan dari anak ya Bu Ita. Mungkin cukup sekian Bu Ita dari pasca observasi ini. Saya berharap juga ada berita-berita yang bagus lagi biar kita bisa belajar bareng. Begitu
bisa mengambil pengalaman dari kita juga ya. Saya juga mengambil pengalaman dari jenengan juga, kita share bareng-bareng. Iya benar. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.